Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat fillah kelas 7 Ibnu Rushd yang siang hari ini insya Allah dalam perlindungan dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita closing atau majelis siang. Ada banyak sekali hal yang ingin Ustazah sampaikan ke kalian, tapi Ustazah rasa tidak akan cukup jika hanya beberapa menit. Jadi Ustazah bagi saja. Yang ingin Ustazah sampaikan pertama, mengingatkan kembali ke siapapun itu, ada 9 anak Ustazah di kelas 7 Ibnu Rushd, 3 akhwat dan 6 ikhwan. Semuanya tanpa terkecuali Ustazah mengingatkan untuk tugas-tugas yang memang belum dikerjakan, ayo nak dicek lagi Google Classroom-nya, kemudian dikerjakan gitu. Karena salah satu adab dan etika belajar waktu kalian masa orientasi murid yang dengan Ustazah Dedeh disampaikan bahwa menghargai gurunya. Jadi kalau kalian menghargai guru, salah satu caranya adalah dengan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Nah, kenapa? Karena kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi kita akan ada penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester itu seperti UTS. Jadi, ketika kalian nanti ternyata ada tugas yang belum selesai, dikhawatirkan tidak bisa ikut PTS begitu ya. Dan seandainya kalian ada kesulitan, Ustadz Ustazah di sini insya Allah selalu terbuka untuk menerima keluhan kalian. Misalnya, Ustazah saya nggak bisa mengerjakan nomor sekian, nggak ngerti, boleh nggak minta dijelasin lagi, disampaikan ke gurunya. Insya Allah kita akan memberikan penjelasan kembali jika kalian memang ada yang belum dimengerti. Termasuk misalnya, Ustazah saya nggak bisa nih masuk ke Google Classroom, nggak bisa ngirim tugasnya lewat Google Classroom. Nanti akan dibantu oleh ustazahnya atau ustadznya bagaimana caranya supaya tugas kalian terkumpul. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah beberapa hari lagi akan diberikan sertifikat digital kepada murid yang sudah rajin mengirimkan mutabaah, yang sudah rajin mengisi mutabaah dan juga laporan hasil belajar yang setiap harinya dengan life skill. Nah, untuk bulan Agustus kita sedang dalam proses lagi, sebentar lagi akan selesai bulan Agustus, mudah-mudahan yang lain pun ikut rajin untuk mengisi itu ya. Kemudian berikutnya untuk life skill, mohon banget, walaupun kalian, aku udah rajin Ustazah nyuci piring, aku udah rajin nyapu, nggak apa-apa, alhamdulillah gitu. Ustazah justru bersyukur kalau anak-anak Ustazah di kelas 7 itu sudah terbiasa untuk mengerjakan tugas-tugas di rumah yang meringankan beban orang tua. Tetapi karena di jadwal ada jadwalnya sendiri, life skill misalnya hari Senin apa itu dikerjakan juga gitu. Jadi misalnya, Ustazah hari ini aku sudah membersihkan rumah, padahal life skillnya mencuci piring. Berarti setelah membersihkan rumah, kalian bantu orang tua untuk mencuci piring supaya life skillnya tercapai gitu. Nah, berikutnya ini masih berkaitan dengan COVID ya. Tidak lupa, tidak pernah lelah Ustazah mengingatkan karena berkaitan dengan kita semua, termasuk Ustazah juga. Ini Ustazah pakai masker, tapi karena di kelas dan ngomong lewat video, jadi maskernya Ustazah lepas. Nah, kalau kalian berinteraksi dengan orang lain, ketika kalian bicara, itu diusahakan benar-benar pakai masker. Kalaupun pakai face shield, itu tetap dialasi masker sebelumnya. Kenapa? Karena face shield itu tetap tidak bisa memblokade atau menahan kalau kalian batuk atau bersin, tetap bisa keluar lewat bawah gitu. Jadi walaupun sudah pakai face shield, tetap pakai masker. Kenapa? Supaya ketika misalnya Ustazah lagi ngomong begini, Ustazah bersin, dropletnya tidak akan tersebar kemana-mana, tetesan bersinnya itu tidak akan tersebar kemana-mana gitu. Nah, kenapa begitu? Karena memang sekarang ini
siapa yang memang bisa bertahan, ya insya Allah dia akan sehat terus gitu. Tapi bukan berarti kalau kita sehat juga virus tidak akan mendekat gitu. Tetap harus waspada, karena banyak juga kasus orang yang sudah bugar, sudah sehat, rajin olahraga, tetap kena. Jadi yang penting sekarang adalah kita banyak ikhtiar, pakai masker kemana-mana. Walaupun di rumah kalau memang kita sakit, kita juga pakai masker, hand sanitizer jangan lupa, air mengalir lebih baik dengan sabun yang bersih. Kemudian rumahnya rajin disemprot pakai desinfektan, bisa buat sendiri atau bisa beli. Kemudian imunitasnya dijaga dengan meminum atau memakan minuman dan makanan yang sehat, yang bergizi. Jangan banyak begadang, karena begadang itu akan membuat kita capek, akhirnya imunitasnya akan turun. Itu ya nak ya, kita semua di sini saling menjaga, saling memberikan dukungan supaya teman-teman kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri terhindar dari virus yang sangat mematikan ini, karena memang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya gitu. Jadi daripada kita mengobati, lebih baik mencegah gitu ya. Kalau memang harus keluar rumah, baik itu untuk ke warung, untuk ke pasar, untuk misalnya ke sekolahnya cap 3 jari, atau harus temu keluarga, atau bahkan untuk liburan sekalipun, tetap protokol kesehatannya dijaga supaya kita tidak terkena virus-virus yang bisa membahayakan diri kita. Walaupun itu bukan virus COVID, kalau itu bisa melemahkan tubuh kita, nanti pada akhirnya bisa membuat virus-virus yang lain berdatangan. Misalnya kita kena pilek biasa saja walaupun bukan COVID, itu akan menurunkan imunitas badan kita. Akhirnya virus-virus lain akan ikut masuk juga. Itu ya nak ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, kita banyak doa, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah supaya termasuk dalam orang-orang yang dalam penjagaan dan pengawasan Allah ya. Salam sayang untuk kalian semua. Jangan lupa mutabaahnya diisi. Setelah ini yang belum sholat silakan sholat duhur. Yang sudah alhamdulillah silakan beristirahat. Life skillnya bisa dikerjakan sampai sore. Tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Mudah-mudahan berkah. Jadi ustadz-ustadzah di sini memberikan ilmu kepada kalian itu ada manfaatnya. Gunakan handphonenya dengan bijak. Jangan sampai terpapar oleh pornografi atau porno aksi. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi pengguna gadget yang baik, yang tidak menyalahgunakan handphone dan kuota yang diberikan oleh orang tua, sehingga ilmu yang didapatkan itu bisa berkah ya. Itu saja, kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.